dengan pengusiran. Bukankah kami selama di kapal bernubuat, selama di kapal bermujizat, selama di kapal mengusir setan pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau lari kemana coba? Sudah capek-capek berlayar jauh-jauh. Ayat itu kan merujuk kepada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, itu pintar. Sekarang atas kehendak siapa? Sekarang atas kehendak siapa Anda masuk ke kapal tersebut? Itu kan kapal penumpang berasal dari Bani Israel. Kapalnya Yesus itu, yang dibawa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lah ente bukan Bani Israel dan Anda berada pada kapal yang bukan kapalnya Yesus. Makanya ketika Anda bertemu di pelabuhan nanti, Anda turun dari kapal yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus. Yesus mengatakan, oh sorry, aku tidak mengenal kalian. Kapalmu itu bukan kapalku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, berbicara mengenai kehendak Bapa. Adakah kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada. Adakah kehendak Bapa agar orang ke gereja? Nggak ada. Agar makan babi? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan kitab kanon? Nggak ada. Lalu atas kehendak siapa? Ya atas kehendak akulah dia tersebut. Coba deh, sekarang begini saudara. Tolong tunjukkan satu prosesi ibadah dalam Kristen yang berlandaskan kepada perintah Elohim yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan, satu aja. Wahai kau, bila engkau beribadah kepada Tuhan, lipat tanganmu dan tunduklah dirimu. Mati ya. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Tertulis di lipat tangan. Lipat tangan kan? Tertulis Kisah Para Rasul. Itu kalau tadi katanya yang kita minta Elohim, kok jadinya ke Paulus, Pelukas. Gimana sih abangku ini? Tadi kan yang saya minta kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Kalau kehendak Bapa berarti perjanjian lama. Kok larinya ke Kisah Para Rasul? Karena begini loh, kalau di Kekristenan itu Yesus itu kan sebagai junjungan juru selamat, sama dengan komandan kita itu prajurit. Iya tahu bang. Tahu. Komandannya lah, otomatis kalau sudah patuh kepada komandannya, dia juga pasti akan patuh untuk melakukan kehendak Bapa atau presidennya. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Gak ada kehendak Bapa di perjanjian baru. Ada penggabungan ketundukan. Enggak bisa, harus kehendak Bapa dong. Tidak mampu bang. Tidak mampu untuk melakukan semua kehendak Bapa. Anda sudah menjawab. Dan juga begini bang, namanya melakukan kehendak Bapa itu juga harus mengikuti aturan kepada komandannya. Komandannya itu memberi aturan, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Bahkan siapa komandannya? Loh, Yesus Kristus itu adalah komandan. Itu pintar. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah, dituhankan? Loh, itu haknya sebagai prajurit bang. Kita kamu sembah. Tadi katanya kehendak Bapa, sekarang kok kemana-mana. Sekarang begini, abang mempunyai atasan siapa selain daripada Tuhan, wakil daripada Tuhan, junjungannya. Itu pasti abang akan tunduk atau akan sujud. Ya, kehendak Bapa supaya percaya kepada anak. Itu kan kehendak Bapa. Betul nggak? Betul. Kehendak Bapa agar percaya kepada anak, betul? Percayakah Anda ketika sang anak ini mengaku hanya untuk Bani Israel?
Oh tidak bang, karena Bani Nah, Israel berarti tidak. Anda tidak percaya. Gimana ceritanya? Tadi Karena Bani Israel juga tidak semua menerima akan. nggak ada urusan. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya, domba yang sesat. Lalu Anda siapa? Dan sebelum kenal Yesus itu menjadi domba yang sesat. Alamak, inilah dia. Inilah dia kok kepala Menerima robek. ajaran daripada Wala. Yesus. Saudara. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia, Bang. Dengar Belum dulu, ada bangsa dengar dulu. Indonesia, Bang. Dengar dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Domba sesat itu adalah Bani Yakub yang tidak taat kepada Elohim. Tadi penjelasannya sudah jelas. Indonesia belum terbentuk bang. Waktu Iya, 2000 mau tahun terbentuk yang mau lalu. tidak terbentuk. Sekarang ketika Yesusnya berhadapan dengan orang-orang Roma, boleh nggak disebut orang Roma ini sebagai domba sesat? Boleh nggak? Sementara mereka Jadi kata bukan Bani Yesus Yakub. bagaimana? Jadi kata Yesus gimana tuh, Bang? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. serigala. Oh, tunggu Jadi itu dulu. gimana, Bang? Tunggu dulu, Gimana, itu Gurunda? bukan Yesus Ya. itu bukan Yesus. Loh, perkataan Yesus itu, Bang. Itu menurut tulisan yang ada di dalam Bible saudara. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa ini, justru dialah oknum yang mengaku akulah dia yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Itu saudara. Jadi Anda mengikuti sang penyesat, akhirnya nanti akan tabrakan dengan Yesus yang asli. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba sesat ini adalah Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Elohim. Yeremia 50 nomor 17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub adalah ke-12 suku dari anak Yakub dan keturunannya. Itu yang disebut Bani Yakub. Itu yang disebut domba. Mereka yang tidak Jadi begini, Bang, tidak begini. mentaati Elohim itu adalah domba sesat. Jadi gini ya, Kalian gini bukan Gurunda domba, ya. kalian bukan domba. Paulus mengatakan Kalau kalian Elohim itu itu- adalah maaf nih, 10 detik. Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Jelas datanya itu. Iya. Jadi gini Gurunda ya. Iya. Kalau Elohim itu yang sebenarnya untuk segala bangsa. Tapi kalau Ya. dikatakan hanya Elohim hanya untuk suatu bangsa tertentu, itu bukan Elohim yang sebenarnya. Ya, Itulah saya tadi. ibaratkan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya Gurunda ya. Kayak di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Artinya yang mau disembah itu mengaku Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti di Indonesia. Itu Tuhan yang Pulau Jawa itu, yang di laut itu Jawa itu, Nyi Roro Kidul itu mengaku juga sesembahan. Nah, jadi yang sebenarnya sesembahan Elohim itu yang penguasa seluruh jagat raya, ya itu artinya untuk segala bangsa, bukan untuk suatu Mulai ngaco. golongan tertentu. Gitu Bunda. Mulai ngaco. Jadi gini, tadi di awal sebelum Anda lahir di sini, saya sudah sampaikan kepada Mas Tejo, kalau Kristen ini berasal dari Tuhan, maka Kristenlah agama terakhir, ajaran terakhir, nggak perlu ada Islam. Tapi permasalahannya ternyata tidak ada data di dalam pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu. Adapun kalian yang membawa Matius 28 itu ajaran dari manusia yang mengatakan akulah dia. Sedangkan berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, memang dia satu-satunya adalah pencipta Tuhan seluruh makhluk. Tetapi ajarannya yang datang kepada nabi-nabi yang ada di tengah Bani Israel, yaitu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Nanti belakangan baru Elohim Tuhan langit dan bumi mengutus seorang utusan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, saudara nggak bisa memungkiri itu. Itu fakta real. Sedangkan saudara Kristen, kalau Anda melihat di dalam 2 Petrus 2, nomor 20, nomor 21, nomor 22,
Di situ jelas Kristen ini disebut anjing dan disebut babi. Maaf nih, silakan Anda baca. Kalian pengikut-pengikut Paulus ini disebut oleh kitab Anda sendiri sebagai anjing dan babi. Saya bacakan ya. 2 Petrus 2 misalnya nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Kristen, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka maksudnya ini Kristen. Jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, artinya Kristen kan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi ke dalamnya, maksudnya kembali kecemaran dunia, maka akhirnya keadaan orang Kristen lebih buruk daripada yang semula. Nomor 21. Karena itu, bagi mereka, bagi Kristen, adalah lebih baik jika mereka Kristen tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang suci yang disampaikan kepada mereka Kristen ini. Maksudnya, Kristen ini lebih baik tidak mengenal daripada mengenal. Sebab kalau dia mengenal lalu kemudian mereka kembali kepada kecemaran, maka dia akan sesat. Nah, nomor 22-nya Anda coba lihat. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Itu menandakan orangnya. Sabar dulu. Artinya orang-orang Kristen ini disebut anjing dan babi. Kristen yang kembali kepada kecemaran disebut anjing yang makan muntahnya sendiri. Kristen yang kembali kepada kecemaran sama dengan babi yang kembali kepada kubangannya. Jadi kalian itu diidentikan anjing dan babi, saudara. Jadi bukan domba. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud Kalian Gurunda, ya. Kalian bukan domba. Yang mualaf. Kalian bukan domba. Yang mualaf itu, Bang. Bukan. Artinya lebih baik dia tidak mengenal jalan kebenaran. Sesudah dia mengenal jalan kebenaran, Bukan yang mualaf. dia lari Bukan yang daripada jalan mualaf. kebenaran. Nah, coba Bukan. Gurunda Anda baca jangan- dulu, Pak. Oke, saya baca. Saya ulang lagi ya, Sebab jika mereka Ya. Kristen ini telah mengenal, akui dulu bahwa itu adalah Kristen, akui dulu. Ya. Oke, Kristen ya, jadi saya baca. Ya, dengan setelah Kristen. mengenal jalan kebenaran. Iya. Kalau Anda mengatakan murtad, berarti Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntah. Betul? Betul? Bang, betul. Betul. Berarti Baca dulu, Bang, baca dulu. Kristen, sabar dulu. Berarti Kristen yang murtad adalah Kristen yang anjing makan muntah. Kristen yang murtad adalah Kristen. Nah, kalau mereka Kristen tidak murtad, Sebentar, sabar dulu. Bang. Ya, Kristen Berarti yang kalau mualaf, Kristen yang mualaf. sabar dulu. Ya, oke. Saya ulang. Kristen yang mualaf berarti adalah anjing yang makan muntah. Kristen yang mualaf adalah babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing dan babi, tapi tidak makan muntah dan tidak kembali ke kubangan. Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Betul. Jadi Kristen itu menurut sebentar, Bible saya adalah babi baru dan buka anjing. Kristen, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Kristen yang tidak mualaf adalah Kristen yang anjing dan Kristen yang babi. Kristen yang mualaf adalah Kristen yang makan muntah dan Kristen yang Terbalik. Kristen yang anjing makan muntah. Sabar dulu. Dan Kristen yang mualaf yang adalah Kristen yang babi yang kembali ke kubangan. Tapi Kristen yang tetap Kristen adalah babi yang tidak makan muntah, babi yang tidak kembali ke kubangan, dan anjing yang tidak makan muntah. Tetap aja anjing kan? Tetap aja babi kan kalian? Begitu saudara-saudaraku, babi dan anjing. Itu dalil. Sabar dulu Itu Gurunda. dalil. Terbalik, Itu dalil. terbalik narasi Makanya, sabar Gurunda, dulu. terbalik. Makanya Yesus hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian itu anjing dan babi berdasarkan Bible. Ini bukan penistaan. Ini Bible yang mengatakan. 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22. Kristen yang mualaf seibarat anjing yang makan muntah dan seibarat babi yang kembali kepada kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf, yang tetap mualaf. Kristen, itu adalah anjing dan babi. Betul? Jadi kalian Salah, bukan Bang. domba. Kok salah pula? Kristen yang mualaf Nggak gitu. adalah anjing yang makan muntahnya kembali. Adalah babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing, tetap aja babi. Yang adalah tidak makan muntah, yang tidak ke kubangan.
ceritanya, itu dalil saudara. Maka yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Itu derita. Ya, Oke? di sini dijelaskan, 5 menit. Kristen yang sudah mengenal kebenaran akan Yesus, ya, babi. artinya jangan lagi berbuat cemar, jangan lagi berbuat Karena cemar. kalau berbuat cemar, ketika berbuat cemar, karena ya, sebab ketika kalau berbuat dia cemar, berbuat cemar, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan, betul? betul, betul itu. Berarti kalau dia tidak berbuat cemar, kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia babi yang baik-baik. Kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik. Oh, tidak bisa. Dia hidup Nggak kudus, bisa. Nggak bisa. memelihara firman kebenaran Tidak bisa. Tuhan. Nggak bisa. Kalau dia tidak cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik saja. Itu dalil, saudara. Loh, Jangan di mana ente ayatnya mempretelin dalil yang ada di Bible. Hei, malu sama manusia Pemahamannya Islam. nggak begitu, Bang Malu. Juma. Itu dalil. Itu dalil, saudara. Pemahamannya Enggak itu. ada pemahaman. Ya, IQ-nya yang perlu dipretelin dulu untuk memahami Bible. Itu Gurunda. Loh, kok nggak bisa? Gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisan Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya, saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, Bang Juma. Saya tunggu, Ki. Cek. Bro, siapa tadi yang satu ini? Kamu mau Ini lurusin Bro dulu. Satria, Bang Andi ada yang mau disampaikan katanya. Silakan Bang Satria, didengar sama